Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Khair, salih-salihah. Alhamdulillah. Di pertemuan kedua ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari pembelajaran akidah Islam, masih di pembelajaran pertama yaitu tentang iman. Nah, di minggu lalu Ustazah sudah sampaikan makna iman, dalil keimanan yaitu dalil akli. Nah, di minggu ini insya Allah Ustazah akan sampaikan yaitu dalil keimanan, dalil nakli, dan juga meraih keimanan yaitu proses berfikir dan uqdatul kubra. Khair, salih-salihah, silahkan disiapkan dan juga disimak baik-baik untuk video pembelajaran hari ini ya. Baik, solih-solihah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di minggu ini Ustazah akan menyampaikan yaitu dalil nakli. Nah, dalil nakli adalah dalil yang menggunakan bukti tertulis yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dalil nakli digunakan untuk membuktikan hal-hal yang gaib atau tidak terindra. Nah, berikut contoh penggunaan dalil nakli. Yang pertama yaitu keimanan kita kepada malaikat. Nah, kita beriman kepada malaikat itu tidak terindra karena malaikat itu tidak bisa kita sentuh, tidak terlihat atau tidak terdengar. Nah, seperti hal-hal yang gaib ya. Tapi kita harus meyakini bahwa kita harus beriman kepada malaikat dan malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, hal ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 61 yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Nah, jadi dengan adanya firman Allah surah Al-An'am ayat 61, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu adalah utusan-utusan atau pasukan-pasukan Allah yang menjaga manusia, yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang bertugas membagikan rizki, ada juga yang bertugas menanyakan manusia di alam kubur, ada yang bertugas meniup sangkakala, ada yang bertugas menjaga pintu neraka, dan ada yang bertugas menjaga pintu surga, dan ada juga yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Nah, jadi dengan adanya dalil Quran Surah Al-An'am ayat 61 ini, kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Khair, solih-solihah. Nah, contoh penggunaan dalil nakli yang kedua yaitu pada keimanan pada hari kiamat. Nah, jadi kita harus meyakini dan harus beriman bahwa hari kiamat itu pasti ada dan terjadi. Nah, Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Baik, yang artinya sebagai berikut. Surah Al-Haqqah ayat 13 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Surah Al-Haqqah ayat 14 yang artinya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkanlah keduanya sekali bentur. Surah Al-Haqqah ayat 15 artinya, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi pada surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 Allah menggambarkan bagaimana hari kiamat itu terjadi. Diawali dengan malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Lalu setelah itu Allah akan mengangkat bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sehingga menjadi hancur.
Nah, maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Nah, dengan adanya firman Allah Quran Surah Al-Haqqah ini, kita harus yakin dan percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Khair, solih-solihah. Selanjutnya, penggunaan dalil nakli pada keimanan kita kepada qada dan qadar. Nah, kita harus yakin bahwa qada dan qadar Allah itu ada. Nah, hal ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu tentang berbangkit itu. Nah, jadi Allah sudah menentukan bahwa kita diciptakan dari tanah, kemudian ditentukan kematian kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk qadanya Allah ya. Lalu ada juga dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Nah, itu ya. Jadi, dengan adanya firman Allah surah Al-Muzammil ayat 20, surah Al-An'am ayat 2, maka ini harus menjadi penguat kita untuk beriman kepada Allah, yaitu kepada qada dan qadarnya Allah. Fahimtum? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, salih-salihah. Khair, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, Ustazah informasikan terlebih dahulu, silahkan kalian siapkan nanti setelah audio pembelajaran ini, dibuka buku tulisnya, lalu ditulis seperti tabel yang ada pada video ini ya. Di situ ada perintah, berilah tanda centang atau checklist pada pilihan yang benar. Nah, Ustazah akan berikan contoh satu ya. Nomor 1, iman kepada Allah. Nah, ketika kita beriman kepada Allah, penggunaan dalilnya menggunakan dalil akli atau dalil nakli. Silahkan dicentang yang benarnya. Nanti diisi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, nanti ini ditulis kembali oleh kalian di buku tulis ya. Nah, nanti jika sudah selesai, boleh difoto. Selanjutnya kirimkan ke nomor Ustazah. Oke, nanti untuk perintah lebih jelasnya Ustazah akan sampaikan di grup tugas ya. Khair, selanjutnya kita lanjutkan. Yang terakhir pembahasan di bab pertama ini yaitu meraih keimanan dengan cara berfikir. Khair, salih-salihah, untuk memiliki keimanan yang kuat, seseorang harus melakukan proses berfikir. Nah, kita harus berpikir tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir tentang keberadaan Allah dengan cara memikirkan tentang makhluk-makhluknya. Siapa makhluk ciptaannya? Manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 24 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Nah, jadi pada surah Ar-Rum ayat 24 ini, Allah memberikan gambaran bahwasanya Allah menciptakan kilat atau petir supaya menimbulkan ketakutan dan harapan kepada manusia atau makhluknya. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan. Nah, setelah Allah menurunkan hujan, lalu dari hujan itu Allah menghidupkan bumi dengan air sesudah matinya. Jadi ketika di wilayah tersebut ada kekeringan, maka dengan adanya hujan,
Nah, bumi tersebut atau tumbuhan yang ada di bumi itu akan tumbuh kembali. Nah, dengan adanya surah ini, maka manusia atau orang-orang yang beriman kepada Allah akan berpikir sesungguhnya Allah itu menciptakan petir atau kilat pertanda akan datangnya hujan besar. Nah, setelah hujan turun, ternyata air hujan itu mampu menyuburkan lagi tanah-tanah yang kering. Nah, setelah itu bumi menjadi subur. Nah, jika manusia itu berpikir dan beriman, maka dia akan berpikir bahwa semua itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, salih-salihah. Nah, jadi setelah kita tadi mempelajari meraih keimanan dengan cara berpikir, nah ternyata manusia itu memiliki 3 pertanyaan besar dalam hidupnya atau yang disebut dengan uqdatul kubra. Nah, apa saja uqdatul kubra tersebut? Nah, uqdatul kubra tersebut adalah yang pertama, dari mana kamu berasal, untuk apa kamu hidup, dan kemana kamu setelah mati. Nah, ketika orang itu beriman, ketika dia memiliki pertanyaan dari mana kamu berasal, maka dia akan berpikir dan memiliki jawaban, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah menciptakan kita. Nah, ketika manusia itu memiliki pertanyaan, untuk apa kamu hidup? Jika dia beriman, maka dia akan berpikir dan memiliki jawaban, kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, kemana kamu setelah mati? Nah, maka jawaban yang benarnya adalah setelah mati kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Nah, jadi dari ketiga jawaban di atas menunjukkan bahwasanya hubungan Allah dengan manusia adalah pencipta atau khalik, dan yang diciptakan adalah makhluk. Oleh karena itu, manusia wajib beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, salihah. Nah, setelah itu silahkan kalian isi tabel yang ada di bawah ini. Perintahnya, ayo berpikir. Nah, di sini ada 3 pertanyaan besar manusia atau uqdatul kubra. Yang pertama pertanyaannya, Allah yang menciptakan aku, maka aku harus, silakan jawab oleh kalian ya. Nah, yang kedua, setelah aku meninggal, aku menghadap Allah, maka aku akan. Nah, yang ketiga, aku hidup untuk beribadah, maka aku akan. Silakan isi, tulis kembali di buku tulis kalian. Tabel berikut sama seperti ini bentuknya, lalu isi titik-titiknya. Nah, nanti jika sudah selesai, boleh difoto, dikumpulkan ke nomor ustazah. Bersamaan dengan perintah yang ini ya, yang memberikan tanda centang kepada tabel yang ada dalil nakli atau dalil aklinya. Oke, khair, salih-salihah. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dan juga bisa ada hikmah dan manfaatnya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di minggu berikutnya. Jangan lupa untuk menyimak kembali video atau audio yang sudah Ustazah sampaikan di minggu lalu dan hari ini, supaya nanti ketika Ustazah memberikan latihan soal, kalian semua bisa menjawab. Oke, khair, salih-salihah. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.